Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Cantika Aliarulia pada video part 2 dengan materi teknik analisis data metode etnometodologi. Dalam video kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang teknik analisis data dalam pendekatan etnometodologi. Ini adalah topik yang sangat menarik, terutama bagi kamu yang sedang mendalami metode penelitian kualitatif dalam sosiologi atau ilmu sosial lainnya. Yuk disimak penjelasannya. Dalam dunia sosial, khususnya dalam kajian sosiologi dan antropologi, ada satu pendekatan yang menawarkan bagaimana cara pandang yang sangat unik terhadap realitas sosial. Pendekatan ini disebut etnometodologi. Bila kebanyakan pendekatan berusaha menjelaskan struktur sosial dari atas, dari kekuasaan, kelembagaan, namun sistem etnometodologi justru melihat realitas sosial dari bawah, dari cara orang-orang biasa menjalani hidup mereka sehari-hari dan bagaimana mereka menciptakan keteraturan sosial melalui interaksi yang tampak sepele. Etnometodologi berasal dari dua kata, yaitu ekno yang artinya mengacu pada kelompok sosial dan metodologi yang artinya cara atau metode. Secara sederhana, etnometodologi dalam suatu studi tentang metode yang digunakan oleh anggota masyarakat dalam menciptakan, memelihara, dan memahami dunia sosial mereka. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Harlow Garfinkel, seseorang sosiologi asal Amerika yang banyak terinspirasi oleh fenomenologi oleh Alfred Such. Garfinkel ingin tahu bagaimana sebenarnya orang-orang biasa membuat dunia ini masuk akal bagi mereka, atau bagaimana mereka tahu bahwa mereka sedang antri, bahwa giliran bicara telah tiba, atau bagaimana situasi tertentu menuntut diam atau bukannya untuk berbicara. Etnometodologi berfokus pada praktik sosial mikro, percakapan, bahasa tubuh, keheningan, sapaan, penolakan halus, hal-hal yang tampak kecil tapi sesungguhnya menjadi dasar bagi keteraturan sosial. Dalam rangka ini, realitas sosiologi tidak dianggap sebagai suatu yang objektif, tunggal, dan sudah ada begitu saja. Sebaliknya, realitas dipahami sebagai suatu yang diproduksi secara terus-menerus dalam melalui interaksi sosial. Untuk memahami dunia sosiologi seperti itu, maka teknik analisis data dalam etnometodologi pun berbeda dari pendekatan kualitatif lainnya seperti fenomenologi, grounded teori, atau studi kasus. Peneliti dalam etnometodologi berusaha memahami bagaimana makna sosial diciptakan, dinegosiasi, dan dipertahankan oleh para pelaku sosial itu sendiri dalam konteks yang sangat spesifik dan lokal. Salah satu teknik analisis yang paling penting dalam etnometodologi adalah analisis percakapan atau conversion analysis. Dalam teknik ini, peneliti secara mendalam memeriksa bagaimana percakapan itu berlangsung, siapa duluan berbicara, kapan seseorang memberikan jeda, dan bagaimana respon diberikan, kapan instruksi dianggap sopan atau tidak sopan, serta bagaimana topik dibuka dan ditutup. Misalnya dalam sebuah percakapan antara dokter dan pasien, kita bisa memeriksa bahwa kata-kata tertentu seperti ya, atau menurut saya digunakan menyusun posisi sosial antara kedua belah pihak. Analisis ini bukan sekedar melihat isi percakapan, tetapi juga struktur tersembunyi di baliknya yang menunjukkan keteraturan sosial yang tidak tertulis. Teknik kedua yaitu dengan memahami konsep indexicality dan reflexivity. Indeks artinya mengacu pada kenyataan bahwa makna selalu tergantung pada konteks. Kata-kata seperti nanti, di sana, atau bahwa itu tidak memiliki makna yang tetap, tergantung pada siapa yang mengucapkannya, dalam situasi seperti apa, dan kepada siapa ditujukan. Ini berarti bahwa analisis data tidak bisa dilepas dari konteks interaksional. Sementara itu, reflexivity
menunjukkan bahwa tindakan sosial itu sendiri bukan hanya mempresentasikan struktur sosial tetapi juga menciptakan dan memeliharanya. Jadi saat seseorang guru menyebut orang lain dengan Bu Guru, atau bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga memperkuat peran sosial dan relasi kekuasaan di antara mereka. Teknik lain yang khas dalam etnometodologi adalah apa yang disebut breaching experiments atau eksperimen pelanggaran norma. Dalam teknik ini, peneliti secara sengaja melanggar norma sosial kecil untuk melihat bagaimana orang lain bereaksi. Misalnya, seseorang masuk ke dalam lift dan menghadap ke belakang ke hadapan orang lain, bukannya menghadap ke pintu seperti biasa. Eksperimen ini menyoroti bahwa norma sosial kita yang sangat kuat meskipun tidak pernah diucapkan atau ditulis. Ketika norma ini dilanggar, ketegangan muncul, dan reaksi itulah kita bisa memahami seberapa dalam norma tersebut tertanam dalam kehidupan sosial kita. Selain itu, etnometodologi juga menggunakan teknik observasi terhadap background experience, yaitu harapan-harapan yang tidak pernah dikatakan tetapi selalu digunakan. Misalnya ketika seseorang masuk ke dalam kelas dan duduk di dalam diam saat dosen masuk dan tidak perlu menjelaskan bahwa itu adalah aturan main, tetapi seseorang tiba-tiba berdiri dan mulai mengajar sendiri, maka suasana menjadi kacau karena ekspektasi sosial dilanggar. Dalam konteks ini, peneliti berusaha menangkap bagaimana norma-norma kehidupan sosial bekerja diam-diam di balik setiap tindakan mereka. Teknik berikutnya adalah analisis terhadap dokumen sosial dan artefak simbolik seperti formulir, laporan SOP, instruksi, atau bahkan desain ruangan. Dalam etnometodologi, dokumen bukanlah benda mati, tetapi ialah dipandang sebagai bagian dari praktik sosial, alat yang digunakan untuk menciptakan keteraturan, mengarahkan tindakan, atau bahkan memperkuat kekuasaan. Misalnya di sini, ketika formulir hanya menyediakan 2 kolom jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, maka itu bukan sekedar data yang administratif, tetapi juga menunjukkan bagaimana institusi memaknai dan membatasi identitas. Yang menarik dari etnometodologi adalah penolakannya terhadap teori besar yang dibawa dari luar. Pendekatan ini menolak pendekatan deduktif, di mana peneliti datang dengan hipotesis atau teori yang ingin dibuktikan. Sebaliknya, peneliti dalam etnometodologi masuk ke dalam lapangan tanpa prasangka, mendengarkan dengan cermat, dan membiarkan makna muncul dalam interaksi itu sendiri. Ini menjadikan etnometodologi sangat bergantung pada kepekaan peneliti dalam mengamati dan menafsirkan tanda-tanda sosial yang kecil ataupun yang besar. Penerapan teknik analisis etnometodologi bisa dilakukan dari berbagai bidang. Dalam pendidikan, kita bisa melihat bagaimana guru dan murid menciptakan suasana belajar yang siapa yang boleh berbicara dan bagaimana humor digunakan, atau bagaimana otoritas terbentuk lewat ekspresi wajah dan intonasi suara. Di bidang medis, kita bisa menelaah bagaimana pasien dan dokter membangun relasi kepercayaan melalui kata-kata, gerakan tubuh, atau bahkan keheningan. Dalam dunia birokrasi, kita juga bisa melihat bagaimana bahasa norma dipakai untuk menjaga jarak atau menciptakan kesan profesional, bahkan ketika maksud sebenarnya sangat sederhana. Tentu saja pendekatan ini memiliki keterbatasan karena fokus pada konteks lokal. Hasil dari penelitian metodologi tidak bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Proses pengumpulan dan analisis data juga sangat intensif dan memakan waktu karena peneliti harus terlibat secara langsung dalam dunia sosial yang sedang diteliti. Selain itu, karena sangat bergantung pada interpretasi, etnometodologi sangat rentan terhadap bias subjektif peneliti. Namun kekuatan utama etnometodologi terletak pada kemampuannya membongkar logika tersembunyi dari tindakan sehari-hari yang sering dianggap remeh. Pendekatan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa banyak yang kita anggap normal sebenarnya adalah hal dari kerja sosial yang kompleks. Bahwa keteraturan bukan datang dari hukum atau struktur yang besar,
tetapi dari tindakan-tindakan kecil yang terulang dan dikukuhkan setiap hari. Melalui teknik-teknik seperti analisis percakapan, pengamatan terhadap ekspektasi implisit, dan serta eksperimen pelanggaran norma, etnometodologi menyuguhkan cara baru untuk memahami bagaimana masyarakat bekerja dari dalam. Ia mengajarkan kita untuk mengambil begitu saja segala bentuk keteraturan sosial, tetapi justru mempertanyakannya, siapa yang menciptakan aturan itu, atau bagaimana ia dipertahankan, dan apa yang terjadi ketika ia dilanggar. Akhirnya, dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, kemampuan untuk memahami logika mikro kehidupan sosial menjadi sangat penting. Etnometodologi memberikan alat untuk kita lebih peka, lebih kritis, dan lebih menghargai kecanggihan dari interaksi sosial yang tampaknya sederhana. Dalam etnometodologi lanjutan, perhatian juga diarahkan pada bagaimana percakapan berlangsung secara sistematis. Melalui analisis percakapan tingkat lanjut, kita mempelajari bagaimana orang berbicara secara teratur tanpa perlu ada aturan tertulis. Biasanya kita tahu kapan harus mulai bicara dan kapan harus berhenti untuk berbicara. Meskipun tidak ada tanda yang memberikan secara eksplisit bahwa ketika terjadi kesalahan ataupun gangguan dalam percakapan, orang dengan cepat dapat memperbaiki atau menyesuaikan ucapannya agar percakapannya tetap mengalir. Dalam percakapan, jeda, tawa, dan bahkan kesunyian ternyata memiliki aturan dan makna tersendiri. Tawa misalnya bisa membuat menjadi tanda penerimaan, bisa juga menjadi tanda bahwa apa yang baru saja dikatakan tidak serius. Begitu pula dengan jeda yang bisa mengisyaratkan keraguan, ketidakpastian, atau memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Semua elemen kecil ini yang sering kita anggap biasa sesungguhnya memiliki struktur sosial yang lebih menarik untuk dikaji. Selain mempelajari interaksi sehari-hari, etnometodologi lanjutan juga digunakan untuk memahami bagaimana makna sosial dibangun dalam konteks institusi formal seperti pengadilan, rumah sakit, atau sekolah. Dalam pengadilan, misalnya cara hakim berbicara, bagaimana saksi memberikan keterangan, ataupun bagaimana terdakwa merespon pertanyaan tersebut. Semuanya memiliki pola yang menggambarkan relasi kekuasaan dan posisi sosial. Dalam rumah sakit, cara seorang dokter berbicara kepada pasiennya bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan menegaskan otoritasnya sebagai tenaga medis. Perkembangan teknologi juga membawa etnometodologi ke arah baru nih, yaitu interaksi digital. Dalam media sosial, aplikasi pesan singkat, atau video conference, orang tetap membangun keteraturan sosial meskipun medianya berbeda. Kita bisa baca atau kecepatan dalam membalas pesan memiliki makna tersendiri dalam interaksi online. Misalnya, membalas pesan dengan cepat sering diartikan sebagai tanda perhatian, sedangkan membalas dengan lambat bisa menimbulkan persepsi yang lain. Inilah yang terjadi bagian dari kajian digital etnometodologi yang mempelajari bagaimana orang membangun makna atau aturan sosial dalam dunia digital yang semakin kompleks. Di sisi lain, multimodal etnometodologi mulai mempelajari bagaimana manusia berkomunikasi dengan menggunakan berbagai saluran sekaligus. Dalam suatu percakapan video, orang bisa berbicara, menunjukkan sesuatu, menampilkan teks, atau menggunakan emoji dalam waktu bersamaan. Semua mode komunikasi ini saling melengkapi dan memberikan makna yang utuh dalam percakapan modern. Meskipun etnometodologi memberikan kontribusi penting dalam memahami proses mikro dalam kehidupan sosial, pendekatan ini tidak luput dari kritik. Beberapa ahli menilai bahwa etnometodologi terlalu terfokus pada hal-hal kecil dan seringkali mengabaikan struktur sosial yang lebih besar seperti ketimpangan ekonomi, kekuasaan politik,
ataupun ideologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Namun justru dari detail-detail kecil ini, itulah etnometodologi mencoba menunjukkan bagaimana ketimpangan atau relasi kekuasaan itu dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi kehidupan sehari-hari. Etnometodologi mengajarkan kita bahwa dunia sosial yang tampak teratur sebenarnya adalah hasil dari kerja keras manusia itu sendiri dalam membangun makna kebersamaan bersama. Melalui ucapan, gerakan, bahkan diamnya seseorang, manusia terus-menerus membentuk realitas sosial yang mereka sepakati bersama. Keteraturan sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, bukan hasil dari aktivitas yang terus berlangsung dalam percakapan, dalam tindakan, dan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Dengan memahami etnometodologi lebih dalam, kita bisa menjadi lebih peka terhadap interaksi sekitar kita, dan kita bisa menjadi lebih sadar bahwa setiap kata, setiap isyarat, dan setiap tindakan membawa makna yang lebih besar dari apa yang ditampak di permukaan. Melalui pendekatan ini, kita belajar untuk lebih kritik, lebih memahami proses sosial dan yang sederhana, dan lebih memilih bagaimana manusia membentuk dunia mereka sendiri melalui tindakan-tindakan kecil yang sering kita abaikan. Demikian materi yang bisa aku sampaikan ya. Semoga bisa membantu kamu dalam memahami materi terkait dengan metode etnometodologi. Sampai jumpa pada part selanjutnya. See you guys.